Alhamdulillah disertakan perilaku yang menunjukkan sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat salam tetap kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu berharap kita akan mendapatkan pertolongan syafaat di dunia dan di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, terima kasih diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama ini, jadi temanya hari ini itu adalah sosialisasi ya, jadi Gus ya. Jadi temanya Betul apa Mas tadi? Hadi. Sosialisasi persiapan haji tahun 2024. 25. 2025, 25 ya? 25. 2025. Insya Allah semua yang hadir di sini Allah berikan kesempatan untuk bisa berhaji, berziarah ke makam Nabi, kemudian bisa berumroh setiap tahun, datang dengan penuh keikhlasan ke tanah suci yang selalu kita impikan. Satu kota yang menjadi impian untuk diziarahi oleh semua kaum muslimin di dunia ya, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di dunia. Terima kasih sekali lagi kepada Haji Degus dan segenap panitia memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Sebenarnya di sini pastinya banyak sekali yang lebih sepuh, mohon izin, lebih lebih ini dari segalanya, mohon izin saya yang masih muda Haji Degus. Masih muda diberikan kesempatan ini gitu ya. Jadi ini semua yang hadir insya Allah akan menjadi calon haji tahun 2025 ya, Haji ya. Amin, Amin amin. ya Allah, amin ya Allah. Insya Allah. Ini Ustadz Ishak, ini adminnya ya, admin dari tim di Tasik gitu ya. Salam kenal dulu. Calon berangkat. Iya, insya Allah. Jadi selalu saya kepada teman-teman yang ada di Indonesia itu kadang kan banyak yang minta tolong ya, saya diundang dari Mekah. Bukan hanya diundang, tapi insya Allah dikasih jalan untuk semuanya. Jadi bukan hanya Amin. memanggil dari sana, tetapi memberikan jalan gitu kan. Insya Allah nanti tim kita bersama-sama memberikan jalan kepada eh, sanak saudara, tetangga untuk bisa berhaji dan berumroh. Allahumma amin ya. Amin. Ya, terus kemudian mungkin sebelum berbicara tentang teknis haji, mungkin ada beberapa banyak hal pastinya mungkin nggak bisa saya sampaikan secara terperinci di sini. Mungkin ada beberapa saja menjadi pembuka. Pertama membuka silaturahim antara kita, kemudian menambah cinta kita yang pasti kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian menjadi pembuka kita untuk bisa menjalankan syariat secara sempurna, ya. Jadi bukan hanya kita setelah selesai haji kemudian sudah, tapi enggak. Tapi dari titik ini kita bersilaturahim, kita meningkatkan ketaatan kita melalui kita taat syariat yang telah Allah berikan melalui Nabi Muhammad SAW ya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi fenomena ya, menjadi fenomena bagi orang Indonesia itu kalau mau umroh atau haji itu takut ya. Itu sering banget saya sampaikan ke teman-teman. Takutnya kenapa? Kebanyakan mindset orang Indonesia itu kalau ditanya belum siap, tanya belum siap haji katanya, belum siap umroh gitu. Itu kenapa? Karena dalam masyarakat kita, dalam mungkin mindset ya atau budaya itu masih takut berpikiran bahwa Makkah dan Madinah adalah tempat pembalasan amal kita yang ada di Indonesia. Nah, ini yang perlu kita bersama-sama sebagai tim ya untuk meluruskan hal tersebut gitu. Kita yang sudah punya niatan kuat itu selayaknya menyampaikan kepada masyarakat bahwa bukan seperti itu gitu. Jadi
haji dan umroh ini memang semata kita berusaha semaksimal mungkin untuk taat syariat syariat Islam karena kita sudah beriman, kemudian kita memiliki kewajiban untuk berislam. Maknanya kita taat syariat. Nah, salah satunya dengan berhaji dengan berumroh ini kita berhadap yang Muhammad SAW. Jadi haji ini ya Bapak Ibu semuanya karena temanya haji. Haji ini adalah rukun Islam yang kelima ya. Jadi haji adalah rukun Islam yang kelima. Di mana dalam Islam itu ada 5 rukun, 5 pilar yang harus kita tunaikan agar apa? Agar menjadi seorang Muslim yang taat, menjadi seorang Muslim yang kafah sebutannya. Dengan cara kita pertama kita sudah bersyahadat, kedua kita sudah sholat, ketiga kita sudah puasa, keempat sudah zakat, dan kelima sudah akan menjalankan haji. Jadi 5 ini sebagai seorang Muslim kita jalankan secara sempurna gitu. Itulah kewajiban-kewajiban dalam syariat Islam yaitu syahadat, sholat, untuk haji ada catatan bagi yang mampu dan selalu kita akan melaksanakan ibadah ini penuh senang dengan bahagia kalau kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu dalam 5 rukun tersebut ada sunnah-sunnahnya dari 5 juga. Dalam rukun Islam ini nanti akan masuk ke dalam yang disebut dengan syariat. Syariat ini apa? Syariat ini adalah aturan-aturan ya. Simpelnya itu aturan-aturan yang Allah berikan kepada manusia melalui Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Yang pertama melalui lisan kita bersyahadat, melalui hati kita yakin, maka sunnahnya kita disunnahkan untuk berzikir ya. Dengan lisan, dengan hati. Yang kedua kita sholat, ada sholat sunat, betul? Yang ketiga ada puasa. Sunat puasa apa? Puasa Ramadan. Wajibnya Ramadan. Senin, Kamis, dan lain sebagainya itu adalah puasa sunatnya. Dan yang keempat, zakat. Wajibnya zakat ya. Berarti sunatnya adalah sedekah. Dan yang kelima ini, kita akan menjalankan ibadah haji. Dan itu nanti sunnahnya adalah ibadah umroh. Begitu. Kemudian ibadah haji seperti yang masyhur kita ketahui bersama itu adalah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada tanggal 9 Zulhijjah setiap tahunnya ya. Jadi Ashhurum Ma'lumat itu disebutkan bulan-bulan haji itu persisnya kalau untuk berwukuf itu tanggal 9 Zulhijjah. Tetapi kita melaksanakannya sudah dari negara masing-masing atau dari negara Arab Saudi sendiri itu sejak di bulan Syawal, Dzulqa'dah dengan Dzulhijjah. Tetapi haji ini dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu sudah kesepakatan ulama bahwa haji di Asyurum Ma'lumat persisnya adalah ketika tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah ya. Jadi al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Barang siapa yang sudah menjumpai Arafah pada tanggal 9 ya, 9 Dzulhijjah itu disebut dengan sudah berhaji. Banyak memang rukunnya, nanti mungkin bisa lebih detail ketika manasik ya. Tapi minimal kita tahu bahwa al-hajju Arafah. Jadi barang siapa yang sudah pernah menjumpai Arafah, dia sudah berhaji. Adapun caranya ada yang datang jauh-jauh hari, ada yang dekat-dekat hari, itu kan apa namanya proses sebelumnya ya. Ada yang dimulai dengan umroh dulu yang disebut haji tamatu, ada yang dimulai dengan apa namanya tidak dengan umroh, haji ifrad, ada haji kiron ya. Jadi ada beberapa jenis haji itu nanti bisa kita sampaikan lebih detail ketika manasik. Minimal kita dalam hati kita mulai sekarang meyakinkan bahwa kita berhaji bukan semata karena
manusia ya. Jadi kita tidak didikte oleh keadaan dunia. Jadi wah saya mau nyalek nih berangkat haji gitu. Mungkin ada yang mau nyalek ini berangkat haji, Haji Dekus mau berangkat haji karena mau nyalek kan biar depannya ada hanya gitu kan. Ada itu modus-modus kayak gitu kan. Bagus, Ada bagus. yang mau iya, jadi macam-macam orang berhaji. Ada yang memang benar-benar saya ini sudah rindu Rasulullah jadi mau menjalankan rukun Islam yang kelima gitu kan. Itu mulia sekali itu niatnya lillahi taala. Jadi alhamdulillah tahun 2004 kemarin kita bisa berhaji dengan lancar menjumpai apa namanya Arafah pada tanggal 9 ya termasuk Haji Degus ini semoga menjadi haji yang mabrur. Amin ya Allah. Amin. Ya, jadi setelah berhaji itu kita sering mendengar istilah haji mabrur. Haji mabrur ini laisal jaza ilal jannah. Jadi balasannya bukan pahala kalau haji ya. Haji pahala balasannya bukan pahala, tapi balasannya surga. Laisal jaza illal jannah gitu. Jadi tidak ada balasan haji mabrur kecuali apa namanya? Eh, kecuali surga. Untuk mendapatkan haji mabrur itu kita yang berusaha memohon hidayah pertolongan kepada Allah. Nah, yang merasakan itu diri sendiri dan masyarakat setempat. Kalau kita sholatnya sudah enak, komunikasi dengan masyarakat baik, sosial baik, dan keluarga baik, insya Allah kita dinilai haji yang mabrur. Emosinya cepat turun, sholatnya jadi lebih baik, ya. Terus kemudian hati kita terpaut lebih dekat kepada Allah. Coba kita mungkin bertanya yang sudah berhaji ya, kira-kira sholatnya lebih enak apa enggak gitu. Kalau lebih enak, insya Allah mungkin itu salah satu tanda haji mabrur itu. Hmm. Karena kita sudah benar-benar apa namanya dekat ya dengan Allah rasanya itu wah kayaknya kok sholatnya beda ya rasanya sebelum haji dengan berhaji gitu kan. Itu dijawab masing-masing silahkan. Itu bagi yang apa yang lain mungkin Bapak Ibu semuanya yang saya hormati bisa sedikit banyak bercerita perihal keruhanian dengan yang sudah berhaji rasanya gimana berhaji di sana itu nanti secara personal mungkin bisa chatting bisa telepon gitu kan pengalaman berhaji itu bagaimana gitu. Insya Allah ini yang hadir di sini mau ikut haji semua ya Mas Haji Debus. Insya Allah, amin ya Allah. Allah amin. Dari sekarang yang mau berhaji ini mulai memperbanyak zikir dengan solawat. Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad diperbanyak agar apa? Agar kita bisa berziarah ke makam Nabi. Pernah satu waktu saya bercerita kalau nggak salah ke Haji Dekus atau ke Mas Imam gitu. Saya pernah Ya. mendapatkan wasiat dari guru saya yang di Madinah itu kita Hmm. kadang itu lupa bahwa ibadah fokusnya kita menuhankan Ka'bah. Tapi kecintaan kita kepada Rasulullah itu lebih enggak sebesar ke Ka'bah gitu. Orang bisa nangis di Ka'bah tapi belum tentu orang bisa nangis di makam Nabi. Nah, ini yang perlu kita perkuat dalam diri kita bahwa Ka'bah itu nggak ada gunanya kalau kita tidak ada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hmm. Pernah saya sampaikan waktu itu bercerita sebenarnya itu lebih mulia makam Nabi atau Ka'bah sih gitu kan. Itu jawabannya kalau menurut saya Syekh Ala An-Naimah dari Alexandria itu menyampaikan bahwa makam Nabi atau tanah yang sekarang menjadi makam Nabi itu lebih mulia dari Ka'bah, mulia dari alam seisinya, lebih mulia dari aras dan kursi. Jadi yang mulia sekali itu adalah makam Nabi. Jadi mungkin dari sekarang kita bukan hanya fokus, oh kita mau haji nih, berangkat biar dipanggil Pak Haji nih katanya. Tapi enggak, Hmm. tapi kita lebih fokus kepada Nabi Muhammad telah mengajarkan ke kita itu apa sih gitu. Jadi syariat haji itu kan disyariatkan melalui Nabi dan kita menjalankan. Tapi kita kadang lupa dengan yang mengajarkan kita syariat gitu kan. Nah, makanya dari sekarang agar kita memiliki nilai lebih para calon jamaah haji itu kita lebih memantapkan hati untuk cinta kepada Kanjeng Nabi dengan cara minimal sholawat.
kemudian nanti kita akan bertingkah laku seperti yang Nabi Muhammad SAW itu ajarkan gitu. Seperti yang Nabi Muhammad SAW perintahkan kita lebih meningkatkan hal itu. Ya mungkin intinya itu, jadi kita lebih memantapkan lagi syariat kita, lebih meningkatkan cinta kita ke Kanjeng Nabi. Itu lebih banyaknya nanti kita sambung lagi di lain waktu. Mungkin sementara itu dulu aja Gus, sudah seberapa panjang ini. Mungkin ada yang lain mau menambahkan, poro sepuh, poro kiai yang ada di sini, mungkin banyak kekurangan yang saya sampaikan. Mohon koreksinya, mohon bimbingannya. Kalau ada kebaikan itu semata karena Allah, dan kalau ada kekurangan, kesalahan itu semata karena saya, kehilafan saya, dari keterbatasan ilmu yang kami miliki, seperti itu. Mungkin dari saya cukupkan sekian dulu, mohon nanti dilanjut dengan beberapa obrolan yang kita bisa saling sharing bersama ya, Jedukes ya. Ya, Terima betul, kasih Mas Haji dari nanti saya. sharing. Ya, kita sharing, lanjut sharing. Terima kasih waktunya. Mungkin saya tutup dulu, nanti kita sharing bersama. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Haji Iqbal ya, telah memberikan tausiah, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi diri kita dan kita semakin bersemangat untuk menuju tanah suci, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menuju Baitullah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, illadzi atamana binimatihi imanan wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Shadaqallahul adzim. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa silaturahim bermuajahah di acara sosialisasi program haji dan umroh di tahun 2025. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin dan tabiatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul udzma nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati Kersana Al Mukarram Mas Haji Iqbal, alhamdulillah Mas Haji sudah bisa bergabung dengan kita di sini di Zoom. Yang kami hormati Ustadz Imam Jalmo sebagai pimpinan Habibi Travel. Dan alhamdulillah pada malam ini saya lihat ada alumni-alumni Haji Mandiri di tahun 2024 kemarin. Ada Ibu Hajah Nani. Assalamualaikum Ibu. Damang. Alhamdulillah juga terlihat ada Kang Nunu ya. Alhamdulillah Kang Nunu Wilujeng Wangi Kang Nunu atur nuhun sudah gabung dengan kita. Alhamdulillah pada kesempatan ini terima kasih saya udah dikasih waktu untuk menyampaikan beberapa program. Untuk pertama yaitu sebelum ke program haji, nanti kita akan sharing untuk program hajinya. Saya ingin menyampaikan ada program umroh di bulan Agustus ini ya. Bulan Agustus dengan bulan September mendepan. Ini alhamdulillah untuk bulan Agustus kita rencana di akhir bulan ini, insya Allah tepatnya di tanggal 25 Agustus. Bagi jamaah yang ada di Indonesia, silahkan jika ingin melaksanakan umroh bergabung dengan kita, bisa langsung saja menghubungi penyiar Baitullah masing-masing, koordinator masing-masing, untuk biaya adminnya sebesar 28.500.000. Untuk harga sudah termasuk nanti untuk listnya, karena waktu biar tidak terlalu malam nanti akan kita banyakkan sharing. Langsung saja untuk yang bulan September itu plus ke Mesir. Ya, plus ke Mesir jumlah hari 14 hari. Untuk itinerary-nya nanti bisa menyusul ke admin untuk bertanya mengenai apa saja fasilitasnya. Ini untuk biayanya ke Mesir plus umroh
itu sebesar 36.500.000 rupiah. Nanti untuk fasilitasnya bisa langsung menghubungi adik saja. Dan langsung saja mohon dibantu untuk admin di-share untuk program haji mandirinya, haji tanpa antrinya. Untuk program haji ala pesantren plus ziarah ke Mesir ini, insya Allah ini akan dilaksanakan pada tanggal 1 Zulqa'dah kita ya. Pemberangkatan akan kita laksanakan di tanggal 1 Zulqa'dah. Ini untuk itinerary-nya kita kasih gambaran. Tanggal 1 Zulqa'dah kita akan berangkat menuju perjalanan spiritual ya, yaitu zarohnya ke Mesir terlebih dahulu. Nanti kita akan zaroh di Mesir selama 5 hari ya. Selama 5 hari kita akan di Mesir ya, 5 hari di Mesir akan menjelajahi keindahan dan kekayaan sejarah Mesir, termasuk kota-kota bersejarah di situs-situs kuno yang memukau tentunya ya. Kemudian setelah di Mesir, kita akan melanjutkan perjalanan kita ke kota Madinah. Setelah menikmati ziarah di Mesir tadi, kita akan melanjutkan perjalanan ke kota Madinah selama 8 hari sampai 9 hari, maksimal 9 hari kita untuk melaksanakan arba'in di sana ya, yaitu berziarah ke Masjid-Masjid Nabawi selama 9 hari kita arba'in di sana. Lanjut. Kemudian setelah kita 9 hari, 8 hari di Mekah melaksanakan arba'in, kita menuju ke Mekah. Kita menuju ke Mekah untuk taksiran itu kita di Mekah selama 35 hari ya. 35 hari kita di Mekah, kita akan melaksanakan ibadah haji di kota Mekah termasuk mengelilingi Ka'bah, melaksanakan tawaf dan ritual-ritual lainnya. Dalam jangka waktu 35 hari ini, kita nanti akan melaksanakan umroh ya, melaksanakan nanti tadi di perjalanan dari Madinah kita akan ngambil mikot, ambil mikotnya di Masjid Bir Ali, kemudian kita ke Mekah melaksanakan umroh di hari pertama seperti biasa. Nanti lebih detail kita akan jelaskan di manasik hajinya. Nah, untuk di Mekah ini aktivitas apa yang kita lakukan di Mekah ketika sambil menuku hajian gitu ya. Karena untuk hajian itu sekitar 9 Zulhijjah ya. 9 Zulhijjah kita hajian, dan sebelum untuk hajian kita di Mekah melaksanakan aktivitas-aktivitas seperti ritual biasa, iktikaf, kemudian nanti ada yang umroh tambahan, kemudian kita bisa melaksanakan apa namanya ibadah-ibadah seperti iktikaf, kemudian ibadah-ibadah 5 waktu di sana di Mekah, biar kita kenyang melaksanakan ibadah di Mekah itu sekitar 35 hari. Nah, nanti di tanggal 9 ya, di tanggal 9 Zulhijjah, tepatnya di tanggal 8 malam, kita akan berangkat bersama-sama untuk melaksanakan hajian ya, pusat hajiannya melaksanakan hajian niat haji di tanggal 8-nya, dan di tanggal 9-nya kita berangkat menuju Arafah bersama-sama. Nanti menuju Arafah, setelah di Arafah jam 12 kita melaksanakan wukuf sampai menjelang sore hari. Kemudian dari sore hari kita menuju ke Muzdalifah. Nanti kita menginap di Muzdalifah. Setelah di Muzdalifah, kemudian kita menuju ke Mina, menuju ke Jamarot ya untuk melempar jumroh. Dan setelah itu kita kembali lagi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, kemudian melaksanakan tahallul ya, dan sa'i dan tahallul.
Nah, ini mungkin rangkaian rangkuman yang akan kita laksanakan nanti di Mekah nanti, dianalisa untuk seluruh proses dari tanggal 1 Zulqa'dah hingga selesai itu sekitar 49 hari. 49 hari kalau kita dibulatkan menjadi 50 hari begitu. Tapi dalam agenda kita 49 hari. Nah, ada beberapa catatan Bapak Ibu semuanya, ada beberapa catatan, kita terbuka saja. Nanti ada waktunya 2 minggu sebelum hajian karena kita menggunakan visa Sasiah. Nah, nanti kita akan ada waktunya lockdown ya. Waktunya lockdown ini kita sama-sama sambil memperdalam ilmu manasik haji kita, sementara kita tidak langsung ibadah ke Masjidil Haram ke Mekah terlebih dahulu. Kita nanti akan sama-sama selama lockdown ini sekitar 10 hari ya, kurang lebih 10 hari kita akan melaksanakan ibadah 5 waktu di musola mukimin kita terdekat begitu. Nah, itu mungkin setelah hajian nanti bebas kembali. Nah, itu rangkuman-rangkuman mungkin secara teknis nanti Bapak Ibu bisa langsung saja tanya ke kita. Nanti kalau memang kita belum bisa jawab, kita PR-kan. Nanti insya Allah kita akan melaksanakan Zoom 2 minggu sekali buat Bapak Ibu semua. Mungkin sekarang berbicara masalah teknis, mungkin ke depannya kita akan berbicara mengenai masalah manasik hajinya begitu. Nah, itu alhamdulillah mungkin secara teknis ya tadi secara global sudah saya sampaikan untuk teknis pemberangkatan dan kepulangan serta proses ibadah nanti di sana. Kemudian untuk yang kedua itu ada tata cara pendaftaran haji ala pesantren ini ya Bapak Ibu semuanya. Untuk pendaftaran boleh sudah dibuka dari mulai bulan ini, bulan Agustus. Ini untuk pendaftaran atau DP, Bapak Ibu semuanya bisa DP itu sebesar 15 juta rupiah. 15 juta rupiah itu untuk apa? Ini nanti setelah Bapak Ibu semuanya melakukan DP sebesar 15 juta, kita akan tukar DP itu dengan visa sasiahnya atau visa ziarahnya. Visa ziarah itu apa? Visa ziarah itu visa mukimin ya Ibu Bapak. Nanti Ibu Bapak ini izin tinggal selama 1 tahun di Mekah dengan fasilitas visa ziarah ini. Dengan visa ziarah ini kita bisa tinggal izin di kota Arab ini, kota Saudi Arabia ini selama 1 tahun. Nah, nanti dengan DP ini Bapak Ibu semuanya setelah melakukan DP nanti kita akan pesankan musana, kemudian Ibu Bapak setelah kalau ini harus punya paspor dulu. Setelah punya paspor, kemudian Ibu nanti mendaftar ke biometri ke Jakarta untuk proses jadi visa sasiahnya. Untuk proses visa jadi sasiahnya, Ibu nanti untuk melaksanakan biometri ke Kedutaan Arab Saudi. Nah, setelah Ibu punya Ibu, Bapak semua jamaah calon jamaah semuanya sudah punya visa. Nah, itu udah tenang. Berarti kita alhamdulillah tahap pertama sudah punya tiket untuk hajian tahun ini gitu. Sekali lagi dengan DP ini Bapak Ibu semuanya nanti sudah punya tahapan pertama atau punya tiket, sudah tenang untuk bisa secara syariat bisa ikut hajian di tahun ini. Jadi dengan 15 juta ini fasilitas Ibu bisa dapat visa zarohnya itu gitu. Dan lalu kemudian setelah kita punya visa itu nanti dari pihak panitia akan memberikan instruksi kembali untuk melakukan pembayaran kembali yaitu pembelian tiket 4 bulan sebelum pemberangkatan, yaitu tiket pulang pergi, yaitu sebesar 20 juta rupiah.
sebesar 20 juta rupiah. Nanti 4 bulan sebelum keberangkatan Bapak Ibu transfer ke kita dan kita ganti dengan tiket pesawat pulang pergi. Ini kenapa kita sarankan 4 bulan sebelumnya? Yang pertama, kita sudah tenang kalau kita sudah pegang tiket pulang pergi ya. Karena dari pembelajaran kita kemarin-kemarin, bisa tiket pesawat di hari H-nya itu cukup mahal Bapak Ibu semuanya. Jadi yang biasanya 10 juta itu bisa jadi 20 juta sampai 21 juta gitu, di atas 20 juta. Nah, untuk menghindari hal itu, maka kita berinisiatif untuk membelikan tiket pesawatnya 4 bulan sebelum pemberangkatan. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, kalau kita totalkan semuanya untuk biaya total pemberangkatan haji plus Mesir itu sebesar 97.200.000 rupiah. Nah, Pak Deku, saya mah katanya nggak mau ikut ke Mesir. Nanti bisa menghubungi panitia. Nanti boleh, nanti schedule-nya kita akan rubah untuk jamaah yang tidak ikut ke Mesir. Yang tidak ikut ke Mesir sekitar 92.200.000 rupiah begitu. Nah, mungkin itu secara garis besar saya sampaikan mulai tadi proses pemberangkatan sampai kepulangan dan proses pendaftaran. Seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Jika ada Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya mengenai proses dan yang tadi saya sampaikan, mungkin kita diskusi. Nanti kalaupun memang saya belum bisa menjawab, di sini ada senior saya, guru saya ini ada Mas Haji Iqbal, bisa membantu. Baik, Bapak Admin, Pak Ustadz Syam, dibuka saja session sharingnya untuk kesempatan ini. Syukran. Baik, Bapak sekalian, kami silakan ada pertanyaan. Boleh dibuka mikrofonnya, langsungkan dengan dulu. Nanti setelah dipersilakan, boleh dibuka mikrofonnya langsung langsung, atau bisa saja di kolom obrolan. Silakan pertanyaan, ragu-ragu, pertanyaannya. Mohon maaf, suaranya kurang jelas, Haji Dikus. Oh, tadi kurang jelas ya? Ya, itu yang enggak, yang Ustaz Pak Syam. Kalau Oh. antum jelas, Pak Syam mungkin terlalu jauh dari mic. Iya, tuh. Ya, pertanyaan dari jamaah pada webinar kali ini, silakan Belum. mengangkat tangan yang mereka, atau bisa saja di kolom chat ya pertanyaan. Yang biasa boleh membuka mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada Ustadz Haji Nekis. Silakan. Enggak. Udah kurang dekat apa kayak jauh gitu suaranya? Sebentar. Tes. Dengeran nggak? Double suara gitu mungkin. Oh, yang itu dimatiin, yang ini. Ya, silakan. Punya pertanyaan. Boleh dibuka mikrofonnya atau boleh diketik di kolom chat ya. Silakan. Itu satu tempat apa dengan Haji Degus, Pak Syam? Iya, satu tempat, Mas Haji nggak bisa ya? Ya, jadi suaranya kayak mantul gitu. Sebentar, saya harus pindah dulu ya. Boleh bertanya, Ustadz? Nah, itu yang ya, udah Pak. masuk dulu tuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.
Salam silaturahmi, Mas Haji Iqbal. Saya salah satu putra dari jemaah haji mandiri. Putranya Ibu Nani. Baik, baik. Oke. Begini, Pak Haji Iqbal ya, memperhatikan dari perjalanan ibadah haji tahun kemarin cukup lumayan terkait himbauan dari Kementerian Agama Indonesia sendiri. Di antaranya yang paling disoroti itu dari visa yang digunakan. Nah, kalau nggak salah itu di hajian di 2024 itu, kalau nggak salah ya, saya menanggapi bahwa di kementerian terkait haji di Indonesia itu mengharamkan terkait menggunakan visa, melarang atau menggunakan hasil visa ziarah itu. Nah, bagaimana menurut pendapat Mas Haji Iqbal untuk program kita ke depannya? Karena visa yang akan kita pakai itu seperti yang tahun kemarin gitu. Sedangkan setelah diperhatikan tahun yang kemarin itu cukup ramai di media sosial menanggapinya, malahan ada fatwa yang mengharamkan, ada yang melarang. Itu tanggapan kita juga untuk para calon jemaah hajinya sendiri gitu, apakah bagaimana ya, takutnya mengurangi apa ya, kehusuan ibadah lah gitu kalau tidak tidak dengan hati yang plong gitu, ada rasa ketakutan gitu, karena misalkan ada sembunyi-sembunyi gimana gitu. Terima kasih Mas Haji Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Mas Haji Mohon langsung izin, pertanyaannya terkait kekhawatiran ada larangan dari pemerintah. baik. Mohon izin menjawab, Pak Judikus. Oh iya, Mas Haji, mangga. Oh, mangga. Ya, jadi fenomena ini memang lagi rame ya. Ini kan sebenarnya yang seperti ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun lah. 3 tahun, 5 tahun itu proses haji tidak menggunakan visa haji itu sudah lama. Kemudian mungkin saya boleh bertanya, ini Ibu Ririn ya? Iya, iya. Ibu Ririn kira-kira hatinya mantap nggak mau haji? Bismillah, insya Allah mantap Mas Haji. Nah, itu yang terpenting dulu dipegang kalau mantap. Perkara visa, tiket, hotel itu kan teknis. Yang terpenting mantap dulu. Mungkin Ibu Ririn juga bisa membantah jawaban saya. Loh, mantap tapi kalau jalannya nanti tidak boleh, haram, dipersulit kan jadi nggak mantap kan? Bisa aja jawabannya seperti itu. Tapi Iya, minimal kita berhenti di titik mantap gitu dulu. iya. Setelah itu baru kita nanti akan berbicara banyak tentang teknis, fenomena, kenyataan gitu. Jadi Hmm. gini, mungkin ada beberapa yang perlu kita sampaikan, Mas Haji Tegus. Jadi pihak Saudi sendiri itu dalam istilahnya penggerbegan haji ilegal itu sudah sejak tahun zaman nggak enak itu udah ada. Jadi pertama sebagai edukasi bahwa untuk memasuki sebuah negara itu izinnya adalah kan visa ya. Visa untuk memasuki sebuah negara. Lah, untuk memasuki Saudi itu ada visa umroh. Nah, fenomena Saudi mengeluarkan visa dengan jenis yang banyak, ini usianya sudah 3-5 tahun lebih. Sebenarnya ada yang bilang itu udah lama, cuma kemudian di blow up lagi, maksudnya dibuatkan lagi untuk meningkatkan banyaknya jamaah yang masuk ke Saudi. Jadi dari sekitar tahun 2015 ke belakang ya, 14, 13 sampai 2010 sampai mungkin tahun 90-an ya, itu visa yang digunakan ya haji dengan umroh aja gitu kan. Nah, Iya. zaman dahulu tuh banyak yang sudah melakukan haji yang tidak menggunakan haji. Nah, jadi mereka datang ke Saudi bulan puasa, kemudian overstay. Namanya zaman dulu itu haji takhaluf, kalau ada yang pernah mendengar.
Ada yang pernah mendengar belum haji takhaluf? Belum maksud gua. Itu nanti kalau sempat di googling aja. Ini kan saya berdasar kepada pengalaman dari kita bahwa ada fenomena tidak haji pakai visa haji. Nanti pelan-pelan mungkin agak panjang ini. Akan saya sampaikan jenis-jenis visa, kemudian visa apa aja gitu ya. Jadi zaman dahulu tuh udah banyak yang melakukan haji dengan proses yang seperti itu. Dan itu termasuk bukan orang-orang yang tidak paham agama. Para kiai-kiai kita sampai sudah masuk kepada basul masail ya. Apa hukumnya haji takhaluf? Nah, istilahnya dulu haji takhaluf, haji dukus. Sekarang istilahnya Mohon. haji ziarah gitu. Cuma waktu dulu itu belum ada TikTok. Jadi nggak Iya. ada fenomena itu. Jadi haji takhaluf tanpa TikTok dulu. Sekarang orang berhaji udah ada TikTok masalahnya. Jadi ada Viral. berita di YouTube, di TV, dan tahu sendiri kan konsepnya apa namanya, berita kan bad news, good news kan. Jadi berita yang tidak baik atau kurang buruk itu adalah berita yang baik kan gitu ya. Bad news, good news kan. Jadi gitu. Jadi kenapa marak seperti itu? Ya salah satunya pengaruhnya media. Itu cerita tentang haji takhaluf. Kemudian masuk kepada visa. Jenis visa yang bisa digunakan untuk masuk Saudi itu adalah umroh. Umroh memang tidak diperbolehkan sampai bulan Dzulqa'dah, itu harus keluar. Udahlah, nggak usah pakai umroh karena itu akan ada dendanya. Kemudian masuk lagi ada visa saksiyah yang akan kita pakai. Kemudian ada visa siyahah. Siyahah jenisnya banyak. Ada visa apa namanya, turis, ada yang turis 3 bulan, turis 1 tahun, ada transit, ada berbagai jenis. Jumlahnya itu kalau kita lihat di sistem bisa ada 30 lebih. Jadi pilihan yang paling aman itu antara visa saksiyah dengan siyahah. Jadi yang kita ambil itu saksiyah dengan siyahah. Saksiyah itu apa? Saksiyah itu personal visit. Jadi kita itu mendapatkan undangan dari pihak Saudi, itu yang tadi Haji Duku sampaikan, itu namanya visa saksiyah. Kalau visa siyahah itu, kalau visa siyahah itu visa turis, itu cuma 3 bulan. Itu pun banyak yang pakai seperti itu. Oke, itu berapa jenis visa. Kemudian ada visa haji. Visa haji sebenarnya itu ada jenisnya 2 secara garis besar. Ada furoda dengan visa reguler. Tapi bentuknya itu sama, cuma beda yang mengeluarkan saja. Kalau visa furoda, visanya saja itu 100 juta. Itu kalau kita misalkan ada pilihan uang banyak, sisihkan 300 juta, insya Allah saya bisa antar dengan paket furoda. Kemudian ada visa yang ONH, itu punya Kemenak, itu nggak tahu jualannya, saya belum masuk ke ranah ONH karena itu ada nunggu 5 tahun, kemudian bayarnya sampai sekian ratus juta. Kalau misalkan Bapak Ibu mau pakai haji visa haji resmi reguler, resikonya mungkin waktunya agak lama gitu ya. Jadi kayak apa namanya, bisa 20 tahun, 30 tahun itu kalau mau pakai haji reguler. Jadi dengan paket yang kita tawarkan 97, sekian menggunakan visa ziarah, secara perhitungan mungkin masuk akal. Oke. Kemudian masuk kepada hukum ya. Ini kita harus membahasnya terpisah-pisah sebenarnya. Dari jenisnya apa kita tahu, kemudian hukumnya. Kalau bicara pengharaman, kemudian berbicara kalau misalkan logikanya sekarang, mohon dijawab. Kalau dihalalkan sama pemerintah, kira-kira Haji Tikus mau jual paket berapa Haji Siaha? Pasti nggak mungkin 100 juta. Pasti jualnya 350 pasti antum. Iya, karena gini. Nanti kalau yang haram halal nanti dulu. Sekarang saya mau ngajak logika dulu. Mungkin ada yang sependapat, ada yang enggak. Ya makanya sebagai calon haji kita harus mantap dulu. Saya sampaikan mantap, mantap ya gitu kan. Nah sekarang visa apa namanya saksiyah ya. Itu kalau misalkan dia tidak diperbolehkan, kenapa diizinkan masuk? Iya. Nah satu. Yang kedua, lo ya nggak bisa masuk kan hanya untuk di luar musim haji katanya gitu. Ada aja jawaban. Tapi secara hal yang tidak nampak ya,
hal yang tidak nampak. Itu pihak Saudi memang memerlukan kita untuk datang. Memerlukan umat Islam untuk datang ke Saudi. Tetapi kalau datang tidak untuk umroh dan haji, visanya untuk apa? Sementara kita belum bisa berwisata gitu loh. Belum bisa menikmati wisata-wisata seperti negara lain. Dan orang Islam ke Saudi ya untuk umroh, untuk haji kan gitu. Kemudian Saudi Arabia pada tahun 2030 nanti dia punya Vision 2030. Saudi itu lagi bangun proyek besar di satu kota, itu namanya nanti akan dikasih nama Neom ya. Kotanya besar. Jadi kita datang itu ya kita niatkan saja untuk pertama haji, yang kedua untuk membantu negara yang menyediakan fasilitas-fasilitas kita ibadah gitu. Dan rasanya kalau untuk ditutup dari pihak Saudi ya secara resmi tidak diperbolehkan masuk Saudi menggunakan visa sahsiah gitu kan, itu akan rugi banyak. Makanya ada sesuatu yang tidak disampaikan tetapi tetap dijalankan. Mungkin itu bisa disebut inkonsistensi kalau menurut orang Indonesia. Tapi ini menguntungkan gitu loh. Pertama menguntungkan Saudi yang lagi bangun, yang kedua menguntungkan kita yang bikin haji kan gitu. Jadi ketika kita sudah di Mekah banyak penggerebekan kan, pertanyaannya gitu. Tidak semua tempat digerebek. Yang kedua, lo kemarin banyak yang ditangkap dan dipulangkan. Yang ditangkap dan dipulangkan kasusnya bukan karena dia haji pakai visa ziarah, karena dia memalsukan visa ziarah untuk haji. Jadi harus dibedakan berhaji dengan visa ziarah dengan memalsukan visa haji. Kalau misalkan ada orang dipulangkan karena haji menggunakan visa ziarah, pasti sekarang sudah ramai. Dan itu tidak saya temukan di grup-grup atau di video-video atau di komunitas-komunitas. Gitu. Itu satu dari segi fenomena ya. Kalau dari segi ini memang ada rasa ketakutan karena posisinya yang banyak digerebek itu di tempat-tempat yang menggerumbul gitu loh. Mengumpul jadi satu. Lah, kenapa kok digerebek ya? Karena Saudi memberikan aturan agar tidak tumpah ruah. Aturannya apa? Tidak diperbolehkan orang berdiam diri di Mekah dari tanggal sekian-sekian, tidak boleh haji dari sekian-sekian. Kalau tidak dibikin seperti itu nanti akan membludak. Jadi ada ya di sisi lain diperbolehkan, sisi lain ditunda gitu. Kalaupun ini ya, ini fenomena. Kalau ditangkap atau dimasukkan ke mobil, itu bukan dipenjara atau dipulangkan. Itu hanya dikeluarkan saja dari Mekah, dan seketika turun sudah ada kendaraan yang siap mengantar Anda ke Mekah. Jadi ujung-ujungnya mengeluarkan duit untuk masuk Mekah lagi. Mengeluarkan duit untuk masuk Mekah. Makanya ujung-ujungnya ya keuntungan Saudi gitu. Jadi memang sebelum kita berangkat itu hati kita tuh benar-benar siap. Pesan kasarnya Mas Imam sebenarnya jangan takut sampai mati. Ya, kalau pesan saya lebih kepada ketenangan hati kita, lebih bersyukur setiap proses. Kita sudah niat haji itu sudah membuktikan bahwa kita tuh punya iman gitu. Kalau nggak punya iman 97 juta mending buat beli Xenia aja deh, Bos. Nah, makanya di itu saya sampaikan di awal, karena kita udah niat mantap, sudah mengeluarkan uang dengan kesiapan berbagai proses, kita tambah cinta kita ke Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Jadi alhamdulillah visa keluar, kita syukuri. Kita beli tiket pesawat sebuah proses, kita syukuri. Gitu kan? Kita bisa naik pesawat, bisa sampai Saudi berziarah ke tempat yang paling mulia, makam Nabi, kita syukuri. Saya menggunakan trik itu. Jadi tidak ada kekecewaan, wah nanti kalau saya nggak dipanggil haji gimana gitu. Padahal haji saya udah 2 kali nih, kalau ditulis hak gitu aja deh Gus. Jadi sejauh itu fenomenanya kayak gitu. Selama saya teliti atau antum boleh teliti lah, itu belum ada ceritanya visa ziarah dideportasi atau dipulangkan, belum ada. Nah, terus yang dipulangkan diteliti beritanya dari
tulisannya itu diteliti. 34 jamaah dipulangkan karena itu dipalsukan gitu loh. Jadi kalau kita ziarah ngomong aja kita bisa ziarah gitu. Jadi tidak ada kebohongan, tidak ada apa, kita jalan gitu. Itu dari fenomenanya ya. Kalau perkara hukum halal dan haramnya itu kalau saya bilang keharamannya kan haram ada dua. Ada haram yang sifatnya qat'i, ada yang sifatnya zonni ya. Jadi keharamannya ini bukan seperti wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Kalau riba haram qat'i ya. Kalau uhillalakum apa namanya keharamannya apa? Daging babi itu qat'i, nggak bisa ditolak karena itu disebut. Jadi haram babi, darah itu udah qat'i. Tapi ini sifatnya dalil mana yang menyebutkan orang berhaji pakai ziarah kok haram? Itu kan. Kalau saya pribadi mengikut pendapat para guru saya, haji dengan tidak menggunakan visa haji itu bukan perkara yang haram. Mungkin kalau ada pendapat lain yang mengharamkan ya silahkan, kalau haram ya jangan berangkat gitu. Jangan kok kemudian ikut haram kemudian berangkat. Kalau saya tidak mengharamkan gitu. Kalau Haji Dekus bilang oh ini haram kemudian berangkat, nah itu salah. Haji Dekus sudah mantep ini halal ya jalan kan gitu. Iya. Kalau misalkan itu haram, tunjukkan dalilnya keharamannya di sisi mana. Kita mau ziarah Kanjeng Nabi, kita sudah yakin bismillah. Ya makanya itu tadi, kita berhaji niatnya tuh bukan karena kita mau nyalek kemudian ada tulisan haji. Nanti kalau nggak sampai haji itu kita kecewa gitu. Sedikit saya tambahkan bahwa keutamaan ziarah Nabi itu lebih utama daripada sholat. Berbeda ya, bukan berarti membandingkan milih sholat apa ziarah, itu beda. Jadi kalau kita tahu bersama, sholat di Masjid Nabawi itu adalah 1000 kali lipat. Ya. Sholat di Masjidil Haram itu adalah 100.000 kali lipat. Jadi lebih utama mana? Lebih utama di Makkah dibandingkan dengan Masjid Nabawi. Tetapi berziarah di Masjid Nabawi kepada makam Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah fadlun ya, atau kemuliaan, keagungan. Yang fadl itu digambarkan balasannya itu seperti tidak terhitung, seperti luasnya samudra, seperti banyaknya rambut yang tidak bisa terhitung. Itu kemuliaan untuk ziarah ke makam Kanjeng Nabi. Jadi ketika kita mau berjalan, pikirannya tuh hanya sekedar Arafah gitu. Kita sudah ziarah, alhamdulillah, saya sudah senang banget bisa berziarah ke makam Nabi gitu. Ini mungkin perlu digarisbawahi, bukan berarti saya memaksakan pendapat saya. Mungkin kalau ada yang lain berpendapat bahwa ada yang haram dengan dalil yang kuat, saya juga menghargai pendapat itu gitu. Tapi bukan berarti kita yang tidak mengharamkan kemudian jadi salah karena berbeda pendapat. Itu menurut saya sih. Mungkin ada sanggahan atau pendapat lain dari Bapak Ibu semua, monggo gitu. Ya baik, terima kasih banyak Ustadz Iqbal. Ada pertanyaan sebenarnya dari kolom chat, tapi sebelum itu barangkali mau menambahkan Ustadz Dekus. Ya itu alhamdulillah udah sangat jawabannya sangat sempurna sekali, udah lengkap itu. Nggak perlu ditambahkan lagi, Ahi. Ya siap. Mas Haji. Baik, ini ada pertanyaan di kolom chat ini dari siapa ini? Namanya 00. Afan, jarak penginapan ke Masjidil Haram berapa meter ya? Berdasarkan berita di medsos, haji kemarin kan banyak penggerebekan. Apakah aman? Ini sudah terjawab ya, aman atau tidaknya? Barangkali ini jarak penginapan ke Masjidil Haram berapa meter? Silakan. Siapa yang mau jawab? Bantu jawab. Bismillah. Jadi buat Bapak Ibu semuanya, jadi untuk penginapan ketika di musim haji itu kalau kita compare dengan haji reguler, kalau haji reguler itu pastinya lebih dari 24 kilo gitu ya, ada 6 kilo. Maka di haji reguler itu mereka itu pasti menggunakan bis sholawat karena jaraknya jauh.
Nah, untuk kita dari pengalaman yang sudah kita laksanakan di tahun kemarin, ini ada Ibu Hajah nanti Ibu ya, kemarin kita jadi sekitar 1 kilo, 1 kilo lah, 1 kilo kita berjalan. Jadi kebetulan kemarin itu kita tinggal di pemukiman. Jadi dengan budget yang tadi saya sebutkan, itu kita tidak tinggal di hotel atau tinggal di apartemen. Tetapi kita fasilitas dengan fasilitas rumah penduduk atau kita lebih familiar kos-kosan begitu ya. Kos-kosan. Jadi satu kos-kosan itu kemarin itu ada yang satu kamar 4 orang dan ada yang satu aula kita bareng-bareng gitu. Kita masak bareng-bareng. Jadi kalau dengan jalan kaki itu sekitar kalau berangkatnya ya, kalau berangkatnya sekitar 15 menit ya. Nah, kalau pulang karena jalannya mudun ya, turun kalau berangkatnya. Nah, kalau pulangnya itu sekitar 20 menitan. Karena apa? Karena kita agak nanjak gitu ya. Jadi beda dengan di medannya, beda dengan di Tasikmalaya atau di Jakarta. Ini medannya kalau kita itu agak nanjak sedikit olahraga. Jadi kalau pulangnya kita kemarin itu sekitar 20 menit. Kalau berangkatnya 15 menit. Jadi tidak menggunakan kendaraan karena memang tidak ada kendaraan. Bisa kendaraan pakai taksi, tetapi sayang tetap saja karena memang macet itu jalan macet begitu. Itu mungkin jawabannya untuk fasilitasnya. Jadi tidak pakai hotel dengan tidak dengan apartemen. Nah, tapi kalau memang ibu bapak jamaah semuanya, oh saya pengen apartemen, oh saya pengen di hotel. Nah nanti kita bicara di belakang karena perhitungannya berbeda begitu. Karena untuk fasilitas 97 nanti untuk fasilitasnya penginapannya tidak di hotel atau di apartemen, tetapi tidurnya di sekitaran pemukiman warga. Kebetulan kemarin itu di sekitaran Mispala. Bagaimana untuk penggerbegan? Nah, untuk penggerbegan tadi sudah dari awal depan saya sudah sampaikan. Kenapa ibu bapak semuanya kita berangkatkan dari tanggal 1 Zulqa'dah. Nah itu ada proses di mana kita itu bebas selama 1 bulan itu bisa bisa pulang pergi ke Masjidil Haram ke Mekah kita. Kita bisa sholat di depan Ka'bah setiap hari ataupun itikaf setiap hari. Kita sudah kenyang. Nah nanti ketika pas waktu ada lockdown namanya ya lockdown dari pemerintah Arab Saudi nanti dari pimpinan dari Mas Imam atau Mas Haji Iqbal informasikan kemarin kalau kemarin hati-hati tanggal tanggal 23 kita lockdown dulu ya, jangan dulu ke Masjidil Haram karena nanti ada cek random begitu. Ada cek random, maka kita stop dulu di tanggal 23 Mei kemarin itu kita semua itu tidak berangkat ke Masjidil Haram tetapi kita ibadahnya di rumah, kemudian sholatnya berjamaah di musola-musola terdekat, di musola pemukiman. Kita sama-sama di hari itu sampai hajian tiba kita melakukan kajian-kajian manasik-manasik haji untuk memperdalam proses ibadahnya begitu. Nah, mungkin itu. Nah, kemudian kalau pengen memaksa, pengen berangkat saja di waktu compare lockdown, kemarin juga ada yang jamaah kita kan kita juga nggak tahu ini apa yang terjadi ketika sampai kena tuh. Kemudian pas tanggal 23 itu ada beberapa jamaah yang lupa tuh tanggal itu memang tanggal yang sudah disampaikan sama pimpinan tidak boleh dulu ke Mekah, tidak boleh dulu ke Masjidil Haram. Pas pulangnya itu kena tuh sama polisi gitu ya, diperiksa gitu. Diperiksa, kemudian dilihat paspornya, kebetulan kemarin paspor dilihat visanya, visa Sasia, nah itu tidak hukumannya itu tidak seberat yang disampaikan di media, tidak ada kepulangan, tidak ada deportasi, tidak ada denda. Tetapi apa yang disampaikan Mas Haji tadi dengan visa ini kita untuk sementara tidak apa namanya tidak supaya tidak bergerombol di area Mekah kita dikeluarkan di kota Mekah saja. Jadi yang 2 jamaah kita itu kemarin dikeluarkan di kota Mekah di perbatasan. Setelah di perbatasan ya sudah masuk lagi taksi dan sampai lagi ke kita. Itu saja itu pun ditangkap di perjalanan, bukan di pemukiman kita di ini. Selama
selama hampir selesai kita dari askar polisi pun tidak sampai ke kita, hanya ada di katanya di bawah di hotel-hotel dan apartemen yang ada penggerbegan. Sementara di pemukiman, alhamdulillah selama kita di sana tidak ada yang penggerbegan. Cuman ya ada orang-orang yang lari ke daerah kita gitu, yang dari ke daerah kita tapi tidak ada sampai yang mengetok pintu ke kita. Itu mungkin jawabannya, Akhi. Syukron. Ya, terima kasih banyak Kang Haji Dekus. Ini ada pertanyaan lanjutan ini dari orang yang sama. Terkait kos-kosan, tempat WC dan lain-lain apakah bersih Ustadz dan airnya apakah lancar begitu. Ini barangkali ada testimoni dari jamaah yang sudah berangkat, silakan atau langsung dijawab oleh Kang Haji Dekus, mangga. Terus ini kalau kita menginapnya di hotel, estimasi nambahnya biaya berapa? Gitu. Itu dua pertanyaan, silakan langsung dijawab. Ya, saya jawab dulu, nanti mungkin ada testimoni di sini, ada Ibu Hajah Nani ya, ada Kang Nunu juga, nanti boleh dibantu. Nih, pengalaman untuk di kos-kosan seperti apa? Nanti tadi saya lupa ya, tidak untuk share foto-fotonya, tapi secara kalau saya simpulkan, kos-kosannya seperti biasa. Ini ada AC, kalau di sana ada AC 24 jam, AC nyala terus gitu ya. Karena kalau memang tidak AC kita kepanasan. Kalau di sana panas. Jadi AC itu terus nyala 24 jam. Bagaimana airnya? Nah, untuk airnya sama, untuk airnya pun kalau di kos-kosan di kita itu di bawahnya itu kayak seperti kolam. Bapak Ibu jamaah semuanya ya, di bawah itu seperti ada kolam. Kolam yang besar gitu. Jadi setiap seminggu sekali ada apa pengisi air. Jadi diisi air itu sampai penuh gitu. Jadi untuk air itu alhamdulillah selama ini mungkin kalau memang kita kelupaan nggak mengisi itu ada telat sekitar ya beberapa jam lah proses pengisian gitu. Tetapi walaupun habis tapi kita punya stok sedia tuh. Ada sedia, ada tong-tong-tong yang banyak sudah kita isi. Jadi alhamdulillah airnya bersih, bahkan air itu bisa langsung diminum gitu. Walaupun tidak dimasak, si air itu bisa langsung diminum gitu. Jadi alhamdulillah selama ini air, kemudian tempat tidur, alhamdulillah. Nah kebetulan di sini ada Ibu Hajah Nani, Ibu boleh disampaikan mungkin pengalaman Ibu waktu kemarin gimana? Ibu Nani ini saya informasikan, alhamdulillah ya beliau ini umurnya sekitar 70 tahun. Beliau ini alhamdulillah kuat melaksanakan haji tanpa antri kemarin, alhamdulillah. Mangga Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah suka senang deket ke masjid. Sering kan sehari ke masjid, sehari di rumah, seneng air, ke dapur deket, ke tempat mandi deket, jemuran deket. Jadi tenang. Mau apa tuh? Mau seporanku ke lantai 2 enak, seneng deh Ibu. Udah biasa. Jalannya seneng, nggak apa-apa, menikmati aja, nikmat, seneng. Mudu naik dikit nggak apa-apa, apalagi ke Wahiro saya. Ke Wahiro ya. Alhamdulillah, hatur nuhun Ibu, hatur nuhun. Ada Kang Nunu, masih ada Kang Nunu? Boleh share Kang Nunu pengalamannya Kang Nunu? Oh, Kang Nunu gak ada ya, udah live ya, udah keluar ya Kang Nunu. Kang Nunu masih ada, Oh, masih ada. Mana, Kang Nunu mana? Pokoknya lagi di Sumedang tadi teh. Aman. Pokoknya intinya mah aman. Bismillah, mantapkan kata Pak Haji Iqbal tuh, bener. Iya. Semakin mantap setelah ikut Zoom ini, Mas Iqbal. Terima kasih. Amin. Ilmunya. Ya, Kang Nunu, nuhun Kang Nunu. Siap. Mohon maaf nambahin sedikit. Jadi apa namanya? Mungkin kita sebagai yang akan menjalankan itu pasti akan memilihkan hal yang terbaik, itu pasti kan. Nggak mungkin kita akan apa namanya menyengaja menerlantarkan kan gitu, enggak ya? Yang terpenting kita memang yaitu tadi kita niatkan mantap yang pertama, yang kedua kita benar-benar ikhlaskan hati gitu. Kayak ibu barusan memang benar-benar insya Allah hajinya mabrur ya Bu ya.
Amin ya Allah. Amin, 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 Jadi amin. apa namanya? Jangankan perasaan takut di luar negeri atau pusing atau bermasalah. Wong di rumah aja kita pusing kan gitu. Jadi insya Pusingan Allah itu. itu ibu udah pernah ke Gua Hiro, ziarah makam Nabi apa sebagainya. Insya Allah berkah mabrur ya Bu ya. Amin, Amin amin. ya Allah. Amin. Kita nanti lanjutkan obrolan aja bisa itu dengan Haji Dekus, rekan-rekan yang udah berhaji gitu. Kita tetap apa namanya memantapkan hati lah agar keadaan apapun kita tetap bisa sabar dan bersyukur. Karena nggak semua orang diberi kesempatan kayak kita gitu loh. Nggak semua orang bisa dibuka hatinya untuk bisa berangkat haji dan umrohan gitu. Amin. Satu lagi Ya. pertanyaan dari kolom chat ini belum terjawab tadi terkait estimasi nambah biaya kalau pakai hotel nginapnya. Ini bagaimana tadi? Enggak. Oh nanti itu bisa nanti kita informasikan. Ini saya harus konfirmasi ke bos kita Mas Haji Iqbal. Saya kurang tahu masalah harga. Nanti kemarin sebetulnya udah komunikasi sama beliau, tapi nanti langsung saja Japri ke pengundangnya. Kira-kira mau hotelnya fasilitas hotel berapa dan berapa hari nanti boleh nanti di Japri ke kita. Siap, Kang Haji. Terima kasih banyak. Nah, sepertinya ini pertanyaan-pertanyaan di kolom chat sudah terjawab semuanya. Barangkali ada lagi terakhir pertanyaan dari jamaah. Kalau tidak ada, langsung saja closing statement dari Mas Haji Iqbal dan Kang Haji Dekus. Mau siapa dulu? Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya dulu, Ahi. Barangkali masih ada pertanyaan, Mangga? Ya, boleh langsung dibuka mikrofonnya langsung tanya atau bisa diketik kalau malu bertanya langsung silakan bebas ya. Ini dari Bapak Endang ini yang masuk ada chat mau tanya di mana tinggalnya, di daerah mana tuh? Tinggalnya di daerah mana? Maksudnya mungkin untuk tahun 2025 apakah masih di daerah Misfalah atau pindah Pak Dekus? Nah, nanti kita akan evaluasi nanti dengan pimpinan dengan Mas Haji Iqbal. Jadi kemarin itu ada beberapa jamaah yang memang tidak kuat dengan tanjakan. Nanti ada dua konsekuensi. Yang pertama ini tanjakan ini kan bisa dengan jalan kaki ya, dengan jalan kaki, tetapi konsekuensinya agak nanjak begitu. Yang kedua, yang kedua, yang kedua itu ada yang tidak nanjak ya, tidak nanjak tetapi tempatnya otomatis agak jauh. Itu harus dengan pakai kendaraan, pakai taksi. Jadi kita nanti mungkin akan tanya ke jamaahnya apakah yang mau nanjak tetapi dekat posisinya itu 1 kiloan, kemarin 1,5 kilo, sekitar 1 kilo, perjalanan 15 menit ya yang tadi sampaikan, atau yang tidak ada nanjak sama sekali tetapi jauh gitu seperti di Tanaim, di Masjid Aisyah Tanaim itu harus pakai taksi begitu tinggalnya. Jadi nanti kita kalau waktunya sudah dekat nanti kita tanya jamaahnya umurnya berapa, kemudiannya kesiapannya seperti apa, analisanya seperti itu Ahi. Jadi ibu bapak semuanya inginnya sih inginnya dekat dan tidak nanjak ya gitu. Inginnya dekat dan tidak nanjak, harusnya idealnya begitu. Tetapi tetap saja mungkin tidak bisa sempurna gitu karena memang kondisi dengan budgetingnya yang sekarang disesuaikan. Karena di Arab itu kalau memang musim hajian itu harga itu hampir naik 100% gitu. 100% naiknya hampir 200% pada naik semua. Biasanya naik taksi ke Tanaim itu ke Tanaim ke Masjid Aisyah biasanya kan kalau kita ngambil mikot 5 real kan ya 5 real, kalau PP 10 real. Tetapi kalau
lagi hajian itu jadi 50 real bahkan lebih begitu. Ya, itu aja Ahi. Terima kasih Kang Haji Dekus. Ya. Ini ada pertanyaan masuk lagi. Satu lagi Kang Dekos, maaf, sebelum jam sempat mau dibahas safari bis itu gimana maksudnya ya? Safari wukuf yang di bis itu maksudnya gimana? Oh, ya nanti, nah itu saya tadi ya ketinggalannya. Ibu Bapak semuanya, jadi fasilitas 97 juta itu nanti fasilitasnya kita ketika puncak hajiannya tanggal 8 malam atau tanggal 9 kita berangkat dari penginapan naik bis menuju Arafah. Jadi sekitar jam 2 malam kita berangkat dari penginapan menuju Arafah dan kita sampai sekitar jam 3 subuh. Nah, itu fasilitasnya pakai bis itu hanya dari penginapan sampai Arafah. Nah, nanti ketika di Arafah kita tidak punya maktab ya Ibu Bapak semuanya. Artinya kita tidak mempunyai tenda. Ini seperti zaman Rasul dulu gitu. Saya kemarin itu pas turun itu kata pimpinan, nanti pas turun di Arafah kita bareng-bareng sama menuju ke gunung cari tempat yang nyaman. Setelah itu nanti dibebaskan, mau foto-foto, mau makan-makan silahkan bebas. Tetapi pas waktu wukuf, jadi waktu wukuf itu jam 12 siang sampai menjelang maghrib, kita kumpul lagi di sini. Nanti sama pimpinan diinformasikan titik poinnya nanti pokoknya ketika jam zuhur tiba, waktu wukuf tiba, kita kumpul di sini, kita bareng-bareng berdoa, kita bareng-bareng sholat zuhur bersama, kemudian khutbah Arafah. Setelah itu kita jangan kemana-mana, kita berdoa. Yang main HP, matikan handphonenya. Yang ngantuk, nanti saya banjur, kata pimpinan kan begitu. Jadi nggak boleh ngantuk, itu waktu yang mustajab ya di situ berdoa. Nah, setelah menjelang maghrib, kita berangkat menuju Muzdalifah. Nah, itu kita lanjut tidak dengan pakai kendaraan bis, tetapi kita jalan kaki. Ya, Ibu ya, jalan kaki gitu sampai Muzdalifah sampai malam. Kira-kira jam 1 malam kemarin itu kita menginap di Muzdalifah dan bangun lagi sekitar menjelang sahur. Menjelang sahur, ya Bu ya, kita berangkat lagi, jalan lagi menuju Jamarot ya, menuju Jamarot untuk melempar jumroh. Nah, itu fasilitas itu tanpa ada bis gitu untuk kesananya. Yang dipertanyakan Teh Ririn barusan, gimana kalau safari wukuf? Nah, safari wukuf kemarin saya sudah diskusi sama pimpinan sama Mas Haji Iqbal. Safari wukuf itu nah, di penginapan kita naik bis. Kemudian setelah sampai Arafah, kita tetap di bis, kita wukuf di bis, ya ber-AC di bis, dari jam 12 hingga sore menjelang maghrib, kita wukufnya di situ. Zikir, berdoa, di masjid, di masjid, di bis begitu. Ya, itu safari wukuf. Kemudian lanjut setelah menjelang maghrib lanjut lagi ke Muzdalifah masih pakai bis ya, pakai bis. Kemudian sudah nyampe Muzdalifah kita berdiam dulu menginap dulu di Muzdalifah. Setelah itu naik bis lagi ke Jamarot untuk melempar jumroh, dan setelah melempar jumroh naik lagi berangkat lagi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, sa'i dan tahallul. Ya udah selesai. Nah, namun ini untuk pembayaran biayanya otomatis kalau yang bis itu ada tambahan lagi gitu. Iya, iya. Ya, nggak Ya apa-apa. ada Ini informasi ya barangkali diperlukan ada untuk lansia atau dalam keadaan kondisi betul. tertentu lah Itu gitu. kemarin sekitar 10 jutaan sampai 12 juta untuk biaya apa namanya? Untuk biaya bis safari wukufnya gitu Ibu Bapak semuanya. Iya, Nanti dasarnya kan tadi 97 ya ditambah
10 sampai 12 juta untuk safari wukuf untuk paket bisnya itu gitu. Nanti bisa kalau memang ini saya kira-kira tidak kuat, saya tidak bisa, nanti bisa menghubungi panitia. Karena ada beberapa yang memang di tahun kemarinnya sudah ikut haji reguler, beliau ini nggak puas maka ikut haji ini gitu. Tujuannya nggak naik bis tapi ingin jalan, memang kayak Nabi, kayak Nabi jalan sampai selesai jalan kaki, kemudian beliau di testimoni saya puas dengan haji ini katanya gitu karena tidak naik bis. Kalau di reguler kan naik bis begitu. Nanti mungkin ada tambahan untuk yang safari wukufnya itu karena bisnya itu. Mungkin bisa tambahan Mas Haji itu ya, ada koreksi mungkin. Ya, syukron, Kang Haji Dekus. Nuhun. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan masuk lagi dari kolom chat ini. Dari Bapak Muhammad RS dan dari Ibu Nur Tasik. Dari Bapak Muhammadnya, maaf tanya, ini paket PT Habibie Travel yang Pak Imam kemarin kah? Kalau nggak salah atau beda lagi PT? Itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, maaf, ini terkait apa ya? Dari Pandang ya, bisakah wukufnya di Masjid Namiro? Silakan, mangga Eh, dijawab. Mas Haji, izin saya jawab dulu Mas Haji. Ini apakah yang Ustadz Imam pun ada beberapa dari pihak manajemennya ada untuk kerjasama dengan beberapa founder ya. Nanti tidak hanya Ustadz Imam sendiri untuk yang sekarang, nanti ada pihak manajemen yang bareng-bareng membackup beliau begitu. Intinya ini kerja bareng-bareng. Kalau kerja bareng-bareng nanti mudah-mudahan hasilnya pun bisa maksimal. Pertanyaan kedua nanti bisa dijawab sama Mas Haji. Mas Haji itu untuk eh, Masjid Amirah apakah bisa wukuf di sana? Monggo. Iya, baik. Jadi posisinya Masjid Namiro itu berada di ujungnya Arafah ya, ujung keluar itu untuk menuju Musdalifah. Jadi Masjid Namiro itu setengah bagian pengimaman itu tidak termasuk Arafah. Jadi masuk ke belakang pengimaman sini itu yang masuk bagian Arafah. Jadi kalau wukuf setara dengan eh, pengimaman pengimaman Masjid Namiro itu disebut nggak di Arafah, jadi rawan nggak berhaji kalau di ini. Tapi sebagian pendapat yang pernah saya dengar itu kesunatannya wukuf di dalam Masjid Namiroh ya, mendengarkan khutbah di situ. Tetapi semua orang seluruh dunia itu pingin ke situ semua. Akhirnya saya kemarin juga termasuk yang wukuf di samping Masjid Namiroh di bagian belakang sebelah kanan, tapi di luar gitu. Jadi posisinya memang berebut sekali itu kalau di Masjid Namiro. Jadi apapun itu sebenarnya metode wukuf perlu ya kita kita ketahui bersama itu kalau yang nggak reguler dengan yang nggak furoda ya nggak mendapatkan tenda gitu ya. Tapi kalau ingin mendapatkan tenda bisa juga ada yang menyediakan fasilitas. Biaya khususnya tambah itu bisa sekitar 5.000, sekitar 25 juta lah gitu. 25 juta ya Mas Haji, 25 juta Mas Haji. Lumayan ya. Tambahannya untuk wukuf aja. Ya, baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Ada pertanyaan tambahan ini? Masih boleh ya? Ada Boleh nih. masih sampai jam 10 ya. Sampai jam 10 ini Zoom-nya. Ya, baik. Ini pertanyaan dari Pak Denny Eviani. Tahun 2024 jamaah yang ikut berapa orang, Ustadz? Kemudian untuk pesawat transit atau langsung, pesawatnya apakah transit atau langsung? Mangga, silakan. Oke, untuk Bapak Ibu semuanya, apa barusan pertanyaannya? Oh, tahun 2024 berapa jumlah ya yang ikut dengan kita? Alhamdulillah yang ikut dengan kita untuk jamaah
jamaah yang dengan kita di pas Bispalah itu sekitar 30 ya, 30, tetapi ada tambahan pas haji puncaknya itu ada tambahan. Jadi satu bis itu 50 jamaah. Jadi kita itu satu bis 50 jamaah. Sekitar 30, nanti datanya 35 dengan panitia 37. Kalau dengan tim Ustadz Imam itu 37 ya, plus dengan panitia hajian semuanya 37. Ditambah dengan dari rekanan-rekanan yang gabung dengan kita pas puncak hajiannya, satu bis itu 50 jamaah gitu. Pas itu bisnya 50 jamaah dari data kita. Nah, Ya, baik, untuk Om. pesawat pesawat untuk pesawat kemarin itu ada beberapa, ini udah ada beberapa pemberangkatan. Jadi kemarin itu memang karena ini belum termanage ya. Jadi pemberangkatnya tidak tidak bareng. Ada yang berangkat bulan Zulqa'dah, ada kemarin itu. Ada yang berangkat bulan Zulhijjah, itu sudah ada yang masuk bulan haji itu sudah masuk gitu. Jadi untuk berbeda-beda, ada yang pakai Saudi Airlines, berangkatnya pakai hampir semua pakai Saudi Airlines ya berangkatnya. Ada yang ke Malaysia juga, yang terakhir itu ke Malaysia. Karena apa? Karena waktu yang sudah lockdown itu dari pihak Jeddah katanya tidak bisa terima, jadi harus domestik. Jadi dari Indonesia harus dulu ke Malaysia, dari Malaysia ke Dubai, dan dari Dubai langsung ke Riyadh. Setelah ke Riyadh baru bisa ke Jeddah. Nah, itu prosesnya begitu karena memang waktunya sudah mepet. Kalau sudah mepet, selain visa reguler itu agak susah begitu. Nah, untuk tahun sekarang, Bapak Ibu semuanya, tadi di awal sudah kami sampaikan, untuk menghindari perbedaan-perbedaan itu, maka kita 4 bulan sebelumnya, nanti Bapak Ibu semuanya kita usahakan sudah memegang tiket langsung PP, pengennya Saudi Airlines ya. Saudi Airlines, karena apa? Pengalaman saya, Saudi Airlines itu kemarin nyaman Bapak Ibu. Pesawatnya enak, pesawatnya besar gitu ya. Kalau yang gerada gerudu gitu nggak kerasa. Nah, kalau pulangnya kemarin saya pakai Indigo Transit. Nah, itu Indigo itu agak goyang-goyang. Jadi kalau saya kan agak fobia takut gitu, agak takut. Jadi eh, diusahakan untuk pemberangkatan tahun ini 4 bulan sebelumnya itu untuk pulang perginya kita usahakan direct, tidak ada transit. Jadi PP pulang pergi pakai Saudi Airlines. Tetapi dengan syarat 4 bulan sebelumnya harus sudah membeli tiketnya begitu. Turnuhun, Ustaz. Ada pertanyaan tambahan, Ustaz Dekes? Ini tanya Mohon lagi. maaf sedikit menambahkan Ada untuk sama dari Mas Oh, ya, Haji. silakan. Enggak. untuk masalah tiket, kalau misalkan ke Mesir itu tetap harus transit biasanya. Oh iya, kalau ke Mesir, betul, maaf. Mas Haji, Nah, betul. Kalau ke ini yang tadi yang direct ya, maaf. Yang ke Mesir, nah, wajib. terus kemudian untuk masalah ke Saudi, apakah yang direct itu kan pilihannya ada Saudi, ada Lion, ada apa? Menurut saya yang terpenting pesawat itu ada pada kelasnya gitu. Dalam artian kelas yang setara dengan Saudi Airlines itu kan ada Etihad, ada Qatar, ada eh, Kuwait, ada Oman, itu yang sekelas. Jadi mungkin alangkah baiknya kalau menurut saya itu ada di kelas yang Etihad, Qatar, Oman, Kuwait, Saudia. Itu 5 pesawat itu staraf. Jadi mungkin Alhamdulillah. kalau misalkan itu direct tapi menggunakan Lion, sebenarnya itu pesawat yang tidak standar gitu. Menurut saya, apakah direct atau transit, ya minimal pesawat yang akan kita gunakan itu Qatar, Etihad, Kuwait, Saudi, sama Oman. Itu sekelas pesawat Timur Tengah itu. Jadi mungkin walaupun transit masih masih wajar gitulah, 2 jam, 3 jam, dan negara yang buat transit tahu sendiri lah, Dubai, Qatar itu kan pasti enak insya Allah. Jadi mungkin kita ngelihat range tiket yang masuk anggaran gitu aja Gus.
Jadi kalaupun transit Ya. tetap masuk akal dengan pesawat yang bukan kayak Lion atau AirAsia atau Snoot gitu kan. Kayak Indigo, kemarin ada Indigo gitu kan. Indigo Mas Haji. Jadi Takut. kalau transit menggunakan pesawat-pesawat Qatar, Dubai itu menurut saya masih masih masuk akal gitu. Jadi insya Allah jamaah jangan khawatir walaupun transit, insya Allah pesawatnya sekelas Etihad, Saudia dan ini gitu. Jadi tetap nyaman walaupun transit gitu, Mas Haji Debus. Siap. Turun Mas Haji. Baik, Pak Ustadz Dekes, ini ada pertanyaan lagi, Pak Ustadz Iqbal. Tanya terkait ini program umroh ala pesantren, adakah pasti harganya juga miring dan bakal banyak peminatnya? Bisa kita bantu jadi agen? Ini dari Pak Muhammad RS, ini rupanya alumni apa ya? Jadi pengen berminat jadi agen rupanya Pak Ustadz Dekes. Jangan, barangkali ada tanggapan dulu. Oh iya siap. Oke, ini untuk haji atau untuk umroh ya Pak ya? Alhamdulillah ini sudah ada niat untuk menjadi syiar Baitullah. Mudah-mudahan bisa ladang pahala buat Bapak ya. Karena ketika kita menjadi syiar Baitullah, orang berangkat ke sana, kita pun dapat pahalanya seperti eh, yang ikut hajiannya begitu. Baik untuk teknis ujroh nanti bisa langsung itu bisik-bisik tetangga ke admin ya. Nanti langsung saja nggak di sini mungkin. Bapak bisa langsung tanya ke kita, langsung bisa dijapri aja untuk teknis ujrohnya berapa karena nanti ada kode etiknya yang memang harus kita sampaikan untuk marketingnya begitu. Atur nuhun. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz Agus. Satu lagi ini dari Pak Denny Epiani, teknis pembayarannya bagaimana Ustadz? Nah, untuk pembayarannya nanti kita ada. Jadi pembayarannya itu kita tidak pakai nama pribadi ya, Ibu Bapak semuanya. Nanti kita pakai rekening PT ya. Yang pertama tadi di muka di awal sudah sampaikan, proses pertama Bapak Ibu semuanya bayar DP ya. Nah, bayar DP 15 juta, nanti Ibu Bapak semuanya dapat fasilitas visa Sasia. Ya, jadi langsung kita tukar dengan visa Sasia. Prosesnya Ibu langsung melakukan biometri ke Kedutaan Arab Saudi. Tetapi ini harus jadi catatan sebagai SOP barang-barang sudah kita sampaikan dari SOP-nya. Tiba-tiba Ibu 2 bulan atau 4 bulan mau keberangkatan, tiba-tiba Ibu tuh mengcancel, membatalkan. Nah, untuk membatalkan pemberangkatan, otomatis yang lain itu bisa kembali uang. Tetapi untuk visa Sasia yang 15 juta itu hangus Ibu Bapak ya. Karena itu sudah ditukarkan uangnya dengan fasilitas visa. Sudah dibelikan begitu ya. Gitu. Dan untuk tiket, mungkin untuk tiket pun sama bisa kita kembalikan tetapi ada apa namanya? Penalti atau return penaltinya yang tidak 100%. Mungkin nanti itu di pihak maskapainya, kebijakan pihak maskapainya. Jadi yang pertama Ibu silakan bisa melakukan DP 15 juta, kita tukar dengan visa Sasia, prosesnya dengan syarat harus punya paspor terlebih dahulu. Kemudian yang kedua nanti 4 bulan sebelum pemberangkatan Ibu harus melakukan pembayaran untuk pembelian tiket pulang pergi begitu. Nah nanti untuk pelunasannya sebulan sebelum pemberangkatan Ibu Bapak semuanya bisa melakukan pelunasan. Begitu. Akhir. Terima kasih. Ya, demikian tadi pertanyaannya sudah dijawab sepertinya dan di garis bawahi ternyata ada rekening khusus PT ya. Nanti pembayaran ditampung di rekening PT Juragan Jasa gitu. Barangkali ada tambahan pertanyaan dari yang lainnya. Silakan, maka boleh langsung dibuka mikrofonnya atau bisa diketik lewat kolom chat. Sepertinya sudah tidak ada kan juga bagaimana ini? Waktu pun tinggal 4 menit lagi sampai jam 10 ya. Silakan langsung saja closing statement sepertinya. Itu Kalau tidak teknis pembayaran yang tadi
Ya, ini closing statement aja dari Mas Haji Iqbal, boleh. Maka kata-kata penutup dari Mas Haji Iqbal dulu barangkali, Mangga silahkan. Gimana ini udah dicukupkan? Ya, sepertinya cukup dulu, Ustaz. Ya, baik. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin sudah kita sharing, berbagi pengalaman. Semoga yang hadir di sini benar-benar mantap ya. Jadi saya di akhir sesi ini saya ingin menyampaikan yang pertama itu tadi mantap dulu. Cocok Haji Degus? Setelah Cocok, mantap mantap. mantap, artinya mantap dulu gitu kan. Oh, Itu mantap. apa namanya? Kan tadi sudah disampaikan beberapa realita kemudian pertimbangan-pertimbangan. Jadi pertama harus mantap, yang kedua kita harus tambah cinta kita ke Nabi Muhammad SAW dengan banyak sholawat. Jadi insya Allah tidak kecewa, kita diantar setiap langkah ke Jakarta, ke Saudi, ke Madinah, kita berziarah 10 hari, 8 hari, kita melaksanakan runtutannya itu tenang dan nyaman insya Allah. Udah sementara itu aja cukup. Ya, terima kasih banyak. Terima Silakan. kasih. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum ya. Ya, untuk dari saya, Bapak Ibu semuanya, ini karena memang kita batasnya itu untuk seatnya terbatas, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita targetnya 60 jamaah. Mangga bagi Bapak Ibu semuanya yang memang mau mendaftar nama, silahkan bisa menghubungi pengundangnya. Karena sekali lagi ini terbatas, hanya kita untuk tahun ini 60 seat ya. Kalau kemarin 37, hampir 40, sekarang tambah jadi 60 seat. Silakan saja dengan nominal 97.200.000 rupiah dengan tambahan bonus ke Mesir, Jarrah, dan 92.200.000 tanpa ke Mesir. Itu aja, kami tunggu Bapak Ibu semuanya. Jika ada yang mau daftar di bulan ini, silahkan kami tunggu. Hatur nuhun. Ya, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Ini pertanyaannya menarik sebenarnya, banyak sekali. Bahkan ini ada muncul lagi satu pertanyaan. Amalan dan doa apa Ustadz agar kami dimudahkan untuk bisa berangkat haji, katanya begitu. Barangkali. Mas Haji Iqbal, boleh dibantu Mas Haji? Silakan Haji Dekus Ya, lanjutkan. Doanya, ya doanya apa ya doanya ya? Nanti kita di manasik haji ya, nanti biar Ibu lebih penasaran. Sebetulnya ini adalah jum pertama kita ingin melihat responnya. Ternyata alhamdulillah banyak peminatnya. Nanti untuk doa kemudian dan sebagainya kita akan bahas di materi berikutnya di manasik haji ya Ibu Bapak semuanya. ya. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah, sepertinya sudah dicukupkan dulu ya, Ustadz Dekus. Karena kalau tidak ditutup, dibatasi, ya, tidak akan ada hentinya. Karena pertanyaannya banyak, telah selesai kita lalui. Mari kita akhiri kebersamaan kita ini dengan doa bersama, dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat semuanya. Nanti kita ketemu lagi di jam berikutnya. Sami-sami hatur nuhun Kang Haji Dekus. Sami-sami. Jazakumullahu khair.